Kembali lagi bersama saya, Jenny Ses, konsultan Hardcore Solo Raya. Pada video pertama, saya sudah menjelaskan 3 jenis surat kepemilikan tanah yang berlaku di Indonesia. Video kali ini akan melanjutkan pembahasan lengkap mengenai surat kepemilikan tanah. Tetap simak video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel properti Hardcore Solo Raya. Yang keempat, sertifikat hak milik atas satuan rumah susun (SHMRS). Jika kamu memiliki aset tetap berupa hunian vertikal seperti rumah susun atau apartemen, maka kamu akan mendapatkan sertifikat hak satuan rumah susun yang dibangun di atas tanah dengan kepemilikan bersama. Untuk unit dari apartemen atau rumah susun yang dimiliki, hak kepemilikan ini bersifat perorangan dan terpisah. Untuk pengaturan kepemilikan bersama akan disesuaikan dengan objek kepemilikan di luar unit seperti taman, tempat parkir, hingga area lobi. Jika tanah tempat apartemen berdiri sudah berstatus hak milik, maka bangunan beserta dengan unitnya hanya boleh dimiliki oleh warga negara Indonesia. Jika berstatus hak guna bangunan, maka unitnya juga boleh dimiliki oleh warga negara bukan Indonesia atau warga negara asing. Dan di akhir periode hak guna bangunan, semua pemilik unit harus bersama-sama memperpanjang hak tersebut. Yang kelima, hak pakai. Menurut pasal 41 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya yang bukan perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian pengolahan tanah, segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan undang-undang ini. Jika tanah dimiliki oleh negara, maka hak pakai akan diberikan setelah mendapat izin pejabat yang berwenang. Untuk pengalihan hak pakai kepada pihak lain tidak bisa dilakukan secara sembarangan, karena juga harus memiliki izin dari pejabat yang berwenang. Jika tanah yang diberi hak pakai merupakan tanah yang sudah berstatus hak milik, maka hak pakai akan diberikan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Untuk pengalihan hak pakai kepada pihak lain, juga harus tercantum dalam perjanjian yang dibuat sebelumnya. Yang keenam, girik atau petok. Girik atau petok bukan sertifikat kepemilikan tanah. Fungsinya untuk menunjukkan penguasaan dan pengelolaan atas tanah atau lahan milik adat yang belum disertifikasi oleh Badan Pertahanan setempat, serta menjadi bukti bahwa pemilik membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Di dalam surat girik atau petok terdapat nomor, luas tanah, dan pemilik hak karena jual beli maupun waris serta dilengkapi dengan akta jual beli atau surat waris. Yang terakhir, ketujuh, hak atas tanah derivatif atau sekunder. Hak atas tanah ini diberikan oleh pemilik tanah melalui perjanjian pemberian hak antara pemilik tanah dengan calon pemegang hak yang bersangkutan. Hak ini lebih dibebankan atas hak tanah yang telah ada. Kemudian hak atas tanah yang termasuk derivatif ini adalah hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak usaha bagi hasil, hak gadai, hak menumpang.